Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlivia Selinggawati dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 29023700020, Prodi Akuntansi, mata kuliah pemasaran dan promosi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai branding. Yang pertama, pengertian branding. Branding didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Menurut Kotler tahun 2009, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Menurut Landa tahun 2006, pengertiannya bukanlah sekedar merek atau nama dagang dari sebuah produk, jasa, atau perusahaan, namun semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari sebuah merek, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, cerita, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen perusahaan tersebut. Yang kedua, unsur-unsur branding. Yang pertama ada nama merek. Nama adalah hal pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan branding. Tanpa sebuah nama, maka produk kita tidak akan memiliki identitas yang akan memudahkannya untuk dikenali masyarakat. Logo atau logotipe monogram bendera. Dalam pembuatan logo, perhatikanlah faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand, atau logo yang unik akan meninggalkan kesan tak terlupakan bagi konsumen. Tampilan visual. Tampilan visual ini bisa diaplikasikan pada desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain sebagainya. Menggunakan tampilan visual dengan warna-warna yang cerah atau elegan akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk. Penggunaan juru bicara. Juru bicara dalam hal ini bisa jadi seorang co-founder dari perusahaan, maskot, tokoh perusahaan, atau orang terkenal yang telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk. Suara. Kehadiran sebuah suara atau lagu akan melengkapi unsur visualisasi dan membuatnya lebih indah dan lebih diingat. Kata-kata atau slogan, tagline, jingle, akronim. Slogan yang cerdas selalu meninggalkan kesan mendalam. Dalam proses pembuatan brand, gunakan kata-kata yang memiliki unsur ceria dan positif, mudah diingat, dan beda dari brand lain. Jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding. Jenis yang paling umum, hal ini karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing lainnya. Jenis ini biasanya hanya berfokus pada hasil produk saja, bukan korporasi secara keseluruhan. Misalnya produk jurnal yang diterbitkan oleh Mekare. Yang kedua, personal branding merupakan strategi pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Corporate branding. Semua aspek perusahaan, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat, hal ini sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Aspek dari sebuah perusahaan yang mulai dari produk yang ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap masyarakat. Aspek-aspek dari jenis ini antara lain logo, visi perusahaan, website, kualitas, iklan, pemasaran, kredibilitas, dan pelayanan. Destination branding memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Jadi seseorang menyebut nama kota, misalnya Yogyakarta, maka orang dapat langsung mengingat gudeg atau bakpia. Jenis ini menggambarkan identitas suatu kota, daerah, negara, atau wilayah tertentu.
Jenis ini biasanya digunakan dalam mempromosikan suatu wilayah untuk kebutuhan pariwisata atau bisnis. Contoh Wonderful Indonesia. Cultural branding merupakan usaha pemberian identitas atau merek yang disesuaikan dengan keadaan reputasi, budaya, kebiasaan suatu bangsa, lokasi, atau orang-orang dari daerah tertentu. Salah satu contohnya yaitu budaya bersih-bersih dan disiplin di Jepang. Fungsi branding sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestise. Beberapa hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi mudah diingat. Pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Tujuan branding untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Tujuan ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Strategi yang tepat akan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk Anda dan lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Nah, untuk pentingnya branding sendiri untuk kemajuan bisnis itu sangat penting ya. Karena dengan branding jadi kita lebih bisa mengingat produk apa gitu. Produk apa, dari mana gitu. Nah, branding adalah cara mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada para konsumennya. Mulai pelaksanaan yang baik, perusahaan dapat memberikan kesan yang baik kepada para penggunanya, sehingga membuat para pelanggan terus setia untuk menggunakan produk tersebut. Selain itu juga membuka jalan bagi perusahaan untuk menggunakan produk tersebut. Selain itu juga membuka jalan bagi perusahaan untuk dikenal lebih banyak orang, baik itu dari logonya maupun dari kampanye pemasarannya. Melihat manfaatnya, membangun sebuah brand merupakan investasi dari sebuah usaha, pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau misalnya teman-teman kita mau branding nih, jadi biar brand kita bisa lebih dikenal masyarakat, misalnya di milenial gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya milenial. Nah, kita harus bisa memposisikan keuangan kita, maksudnya dari budget kita harus bisa mengaturnya. Ini dari pengeluarannya berapa, nanti misalnya pemasukannya berapa. Nah, kita harus pintar-pintar menghitung karena butuh biaya yang cukup besar. Nah, sekian presentasi saya mengenai branding. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.